Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua, ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus, kami bersyukur untuk berkat-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya maksud dan rencana yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Roma 3 ayat 23-24. Tertulis demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, di dunia ini ada banyak hal yang kita lihat nampaknya sama, tapi mempunyai perbedaan. Sebagai contoh, ada banyak orang yang berjualan makanan nasi kuning. Nasi kuningnya sama, tapi rasa dan lauknya bisa berbeda. Ada juga handphone yang kelihatannya sama, tapi ternyata merek dan isinya berbeda. Ada ikan yang kelihatannya sama, tapi ternyata jenis dan namanya berbeda. Selain itu, orang yang kembar nampaknya sama, tapi mereka punya perbedaan. Dan banyak lagi hal lainnya yang kelihatan sama, tapi berbeda. Berbicara tentang hal yang sama tapi berbeda, kita perlu menyadari bahwa kita semua manusia yang ada di bumi ini, baik yang percaya dan tidak percaya Tuhan, kelihatannya sama, tapi mempunyai perbedaan. Dalam renungan saat ini kita akan membahas 3 hal yang sama tapi berbeda antara orang percaya dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal yang pertama, kebaikan. Kita bisa melihat ada banyak orang yang melakukan kegiatan amal, bakti sosial, bantuan dan berbagai perbuatan kebaikan yang dilakukan. Orang-orang yang tidak percaya melakukan kebaikan, dan kita pun melakukan perbuatan kebaikan yang sama pada prinsipnya, membantu orang lain, menolong yang membutuhkan, dan tindakan-tindakan baik kepada sesama. Semua perbuatan kebaikan ini tentunya bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita perhatikan di sini, saudara, orang percaya dan tidak percaya berbuat baik. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya adalah bahwa kita melakukannya berlandaskan kasih. Karena Tuhan telah mengasihi kita, maka kita berbuat kasih kepada sesama. Orang-orang lain melakukannya berlandaskan pada berbagai motivasi. Ada yang motivasinya supaya selamat. Ada juga yang bermotivasi supaya terkenal, dihormati atau diakui. Tapi kita tidak, saudara. Kita melakukan kebaikan semata-mata karena kasih. Dan karena itu kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita berbuat baik juga bukan supaya selamat. Tapi justru karena kita sudah diselamatkan, maka kita berbuat yang baik. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga berkata, "Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Jadi kasih selalu menjadi dasar dari perbuatan baik kita. Dan inilah yang membedakan kita dengan orang lain. Hal yang kedua, masalah. Setiap manusia yang hidup di bumi ini tidak luput dari masalah. Semua orang mempunyai masalahnya masing-masing. Kita pun yang beriman tidak luput dari masalah atau pergumulan. Tapi janji Tuhan buat kita, Ia selalu ada, menyertai, dan memberikan jalan keluar. Karena itu kita tidak takut ataupun cemas, tapi kita selalu bersukacita, berharap dan mengandalkan Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28 tertulis bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan kita untuk membawa kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan kita dengan orang-orang lain adalah ketika kita dalam masalah, kita tetap bersukacita dan memiliki pengharapan dalam Tuhan. Dan kita yakin bahwa Tuhan bekerja
membawa kita pada rencananya yang baik dan mulia. Hal yang ketiga, dosa. Dalam Roma 3 ayat 23-24 tertulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita semua telah berdosa, tapi bedanya adalah kita diampuni, disucikan dan dibenarkan oleh darah Kristus di atas salib. Dan kita tidak berbuat dosa lagi, tapi oleh anugerah Tuhan, kita hidup dalam kebenarannya. Saudara dikasih Tuhan, situasi hidup kita mungkin kelihatannya sama dengan orang lain. Tapi ketahuilah bahwa kita ini berbeda, karena Tuhan membuat kita berbeda, oleh karena kasih dan kepeduliannya atas kita. Mari kita bersyukur selalu kepadanya, untuk kasih Tuhan atas kita, dan untuk rencananya yang mulia, serta penyertaannya yang sempurna atas kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa sekalipun kelihatannya diri kami ini sama dengan orang-orang lain, tapi sesungguhnya kami berbeda. Kami hidup dan berbuat yang baik karena motivasi kasih, sebab Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Karena itu kami juga mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Kami menyadari bahwa dalam setiap masalah dan persoalan yang kami alami, ada Tuhan yang menyertai kami, memberi kekuatan, dan Tuhan membawa kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Dan kami bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni, menyelamatkan. Tuhan sudah menebus kami dari kebinasaan. Kami yang telah berdosa disucikan dan dibenarkan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih karena kasih-Mu, karena karya-Mu, maka kami menjadi berbeda. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha dan pelayanan, dan segala sesuatu yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu Tuhan berkati dan membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa yang disampaikan agar Tuhan melawat, menyatakan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia, juga semua bangsa negara di dunia ini. Lawat dan curahkan kasih karunia dan anugerah-Mu. Berkati semua umat-Mu di mana saja berada, dan berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.